Hai, kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian multimeter digital dan juga fungsinya. Nah, di sini ada langsung saja papan layar nilai, fungsinya untuk memunculkan nilai hasil pengukuran, dan di bawahnya ada tombol-tombol. Yang pertama, select, tombol select untuk memilih apa yang ingin kita gunakan, misalnya mencari tegangan, AC atau DC. Lalu range, jangkauan jarak ukuran. Lalu tombol delta rel untuk mengukur perubahan yang signifikan antara pengukuran pertama dan kedua. Hold, jika nilai terus bergerak, maka tugas hold adalah menghentikannya, dan tombol terakhir itu untuk memilih hertz atau persen. Hertz ini untuk frekuensi dan persen untuk duty cycle. Selanjutnya terdapat selektor untuk memilih posisi apa yang ingin diukur, misalnya ingin mengukur tegangan, hambatan, frekuensi, atau arus. Simbol off untuk menonaktifkan instrumen pengukuran. Simbol V untuk mengukur tegangan, ohm untuk mengukur tekanan atau hambatan, HZ ini untuk mengukur frekuensi, dan juga MA untuk mengukur arus AC ataupun DC. Terdapat probe yang fungsinya untuk menghubungkan multimeter dengan baterai atau benda yang ingin diukur. Di sini ada probe hitam yang fungsinya menghubungkan dengan kutub negatif dan merah untuk positif. Selanjutnya ini adalah multimeter analog. Nah, di sini kita akan menyebutkan juga bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada jarum penunjuk yang untuk menentukan angka hasil dari pengukuran. Lalu terdapat papan skala untuk membaca hasil pengukuran. Nah, dilanjutkan dengan adanya skala-skala. Ada skala tegangan DC untuk mengukur tegangan. Lalu ada skala arus DC untuk mengukur arus, dan selanjutnya adalah skala ohm untuk mengukur hambatan. Setelah itu ada juga skala tegangan AC untuk mengukur tegangan AC. Lalu terdapat zero ohm adjustment untuk mengatur jika jarumnya tidak nol. Dan di sini juga ada selektor untuk memilih akan mengukur apa. Dan juga terdapat skrup pengatur jarum. Nah, apabila jarum tidak pas di nol maka bisa diatur. Selanjutnya ada probe untuk menghubungkan multimeter dengan baterai atau benda yang ingin diukur. Nah, untuk probe yang berwarna hitam ini merupakan probe yang bisa menghubungkan dengan kutub negatif, dan juga yang berwarna merah probe yang bisa menghubungkan dengan kutub positif. Selanjutnya ada neraca Ohaus yang biasa digunakan untuk mengukur massa benda dengan kapasitas 311 gram. Yang pertama yaitu ada nampan yang biasa digunakan untuk menaruh objek benda, kemudian ada lengan neraca dan skala kesetimbangan untuk menunjukkan titik berat benda, dan yang terakhir ada baut kalibrasi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengaplikasikan neraca ini dengan sebuah benda. Sebelum neraca ini digunakan, kita harus pastikan bahwa neraca ini telah dikalibrasi, yaitu dengan cara menggeser skala kesetimbangan sampai garis menunjukkan setara dengan angka 0. Ini kita geser terus sampai garis yang terdapat pada lengan neraca itu setara dengan baut kalibrasi yang menunjukkan angka 0. Nah, ini sudah diletak 2,3 gram. Ini bisa dipastikan bahwa neraca sudah terkalibrasi. Setelah neraca sudah terkalibrasi, kita baru bisa melakukan pengukuran sebuah benda. Nah, kita pakai benda tender care, kemudian benda tersebut kita taruh di nampan. Kita taruh di atas nampan. Kemudian selanjutnya kita akan memindahkan skala kesetimbangan sampai garis setara dengan garis 0. Ini kita terus geser mencari sampai lengan neraca setara dengan garis 0. Kita masih terus pindahkan, belum pas.
Ini masih kita geser, kemudian kita tunggu sampai dia setara seperti yang sudah. Nah, kalau sudah setara seperti ini, berarti inilah titik berat benda. Di sini yaitu 10 gram, kemudian ditambah 6 gram dan 0,5 gram. Dan hasil ini dikurang dengan yang pengkalibrasian tadi yaitu 2,3, dan artinya berat tendercare tersebut yaitu sebesar 14,2 gram. Mungkin itu saja pengenalan dan penggunaan dari neraca. Dilanjut dengan alat selanjutnya. Alat selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu kelembapan suatu lingkungan. Pada alat hygrometer ini terdapat bagian-bagian, yaitu salah satunya yaitu skala dry. Di sini sudah ada tulisannya dry. Skala dry ini adalah bagian utama yang fungsinya untuk mengukur kelembapan udara di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu skala wet. Skala wet ini berguna dalam pengukuran suhu udara yang basah atau jenuh atau lembab. Untuk yang ketiga yaitu sumbu, ada 2 sumbu di sini. Sumbu adalah bagian yang berfungsi untuk menghantarkan air dari skala wet. Yang selanjutnya yaitu tabung. Tabung pada alat ini berguna untuk penampungan air. Selanjutnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut berguna sebagai untuk mengetahui suhu basah yang terdapat pada alat ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada hygrometer analog atau hygrometer mekanik. Pada hygrometer ini terdapat ring, kemudian terdapat kaca pelindung, sumber sensor, skala kelembapan, dan jarum indikator. Untuk menggunakannya, jarum yang berada di atas ini diposisikan sejajar dengan jarum indikator. Jarum yang di atas ini menandakan posisi awal jarum indikator tersebut. Kegunaan hygrometer sendiri yaitu untuk mengukur kelembapan udara dalam ruangan, yaitu dengan cara meletakkan hygrometer analog di dalam ruangan dan ditunggu beberapa saat. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat, dapat dilihat bahwa jarum yang di atas dan jarum indikator tidak sejajar lagi, yang menandakan bahwa pada awalnya jarum indikator berada di skala 72. Kemudian sekarang bergeser menjadi 71,8 dengan satuan persen. Ini ada termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ini ada tabung gelas. Yang di dalam itu seperti ada wadah untuk menampung air raksa yang berwarna merah, itu namanya pipa kasar. Nah, untuk selanjutnya ini untuk skalanya dari 0 sampai sini. Untuk yang merah itu namanya zat cair berupa air raksa, dan yang terakhir yang merah itu namanya tandon. Nah, jangan lupa untuk mengukur